死ぬなよ、カズトラ。自殺して詫びようなんて許さねえかんな。他にどうしたらいいか。マイキーから伝言だ。お前を許す。Sepulangnya Takemichi dan Draken dari menjenguk Kazutora, Draken berkata jika dia punya pesan dari Maiki untuk Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi pun terkejut. Ada pesan dari Maiki untukku? Apa itu? Aku dapat pesan untukmu dari Maiki, Takemichi. Di rapat selanjutnya, aku akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada Takemichi. Itu pesan dari Maiki, jadi sebaiknya kau datang, ucap Draken. Di sepanjang perjalanan, Takemichi terus terfikirkan tentang apa yang akan Maiki sampaikan padanya. Takemichi merasa takut, tapi jujur saja, pada akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun pada kejadian Halloween berdarah. Baji mati dan Kazutora ditahan. Yang berbeda adalah Maiki tidak membunuh Kazutora. Jadi apakah aku bisa mencegah Kisaki mengambil alih Tauman di masa depan? Semuanya harus diperjelas di rapat selanjutnya, gumam Takemichi. Setelah itu Takemichi terkejut karena Draken membawanya ke Shibuya. Dan ternyata Draken mengajak Takemichi ke rumahnya yang ternyata Draken tinggal di sebuah apartemen yang membuat Takemichi terkejut. Dan membuat Draken agak risih mendengar teriakan Takemichi. "Hai, kau sangat beruntung, kau anak kota banget," ucap Takemichi. "Ini cuma rumah sampah," jawab Draken. Lalu mereka pun naik ke lantai 4, yang ternyata lantai itu adalah tempat prostitusi. Terlihat di sana ada mamang-mamang resepsionis dan seorang teteh-teteh. Takemichi pun berpikir kalau mereka pasti salah tempat. Tapi ternyata tiba-tiba Draken berkata, "Aku pulang." Yang mana itu menandakan jika Draken memang tinggal di sana. "Aku mau bicara sebentar dengan orang ini, jadi tunggulah," ucap Draken pada Takemichi. Lalu si mamang-mamang itu menyuruh Takemichi untuk duduk santai, sedangkan si teteh-teteh menyuruh Takemichi untuk tenang dan abaikan para pelanggan, ucapnya. Takemichi pun mengiyakannya. Takemichi masih tidak percaya bahwa Draken tinggal di rumah pelacuran. Di sana terlihat ada seorang pelanggan yang sedang memotong kukunya, lalu pergi ke toilet. Tiba-tiba datanglah teteh-teteh lain yang menyapa Takemichi dan berkata, "Terima kasih sudah memesan aku. Namaku Remy," ucap teteh tersebut yang ternyata bernama Remy. Lalu Remy mengajak Takemichi ke suatu tempat. Meski sempat bingung, Takemichi pun langsung ikut saja. Sesampainya di sana, Takemichi langsung disuruh untuk mandi. Ketika mandi, Takemichi melihat Remy yang sedang buka baju di luar. Lalu Takemichi berpikir bahwa mungkin saja ini adalah kejutan dari Draken untuknya, supaya Takemichi bisa menjadi seorang yang benar-benar lelaki. Lalu Remy memanggil Takemichi, terlihat Remy mau masuk ke tempat Takemichi mandi. Meski sempat ragu, Takemichi berpikir bahwa dia tidak boleh menolak hadiah dari Draken. Lalu sambil tersenyum, Takemichi pun membuka pintu. Sambil dalam hatinya dia berterima kasih pada Draken. Tapi ketika dia membuka pintu, di sana terlihat ada Draken. Draken bertanya, "Kau sedang apa? Kenapa kau telanjang?" ucap Draken. Lalu Remy pun mengomel karena ternyata Remy salah orang dan orang sebenarnya yang memesan Remy adalah orang yang tadi memotong kuku lalu pergi ke toilet. Remy pun berkata pada Draken bahwa ruang tunggu itu bukan ruang tamu pribadimu, tolol, ucap Remy sambil pergi. Mendengar hal itu, Draken hanya tertawa, sedangkan Takemichi hanya bisa ngahuleng. Lalu Draken berkata bahwa dia tidak punya orang tua kandung, jadi para pekerja di sinilah yang merawat Draken. Mendengarnya, Takemichi hanya bisa diam. Draken baru saja memberitahu masa kecilnya yang cukup mengejutkan seperti bukan hal yang besar, gumam Takemichi. Sesampainya di kamar Draken, Draken berkata, "Cukup keren kan? Kau salah satu dari temanku yang kuundang kemari selain Maiki," ucap Draken. Takemichi malah celingak-celinguk karena di kamar sebelah terdengar berisik. Lalu Takemichi bertanya apakah ini ruang untuk prostitusi? Draken pun mengiyakannya, dan jika kau terbiasa, maka tempat ini sangat bagus, ucap Draken sambil menyuruh Takemichi untuk duduk. Ketika Takemichi melihat tembok, terlihat di sana banyak sekali foto-foto Toman. Terlihat ada foto Maiki, lalu ada foto Emma-chan, dan foto Baji. Lalu Draken berkata jika mereka semua sangatlah berharga, apapun yang terjadi pada mereka.
Sebenarnya aku juga mau membunuh Kazutora. Aku paham aku salah, tapi tetaplah. Terima kasih karena sudah menghentikan Maiki. Aku tidak bisa melakukan itu sendiri, ucap Draken. Sepulangnya Takemichi dari rumah Draken, Takemichi menyadari jika meski Draken cukup dingin pada Emma, tapi sebenarnya Draken sangat menyayangi Emma. Bertahanlah Emma-chan, jika kau jatuh cinta pada Draken, aku yakin mimpi-mimpimu akan terwujud. Mereka akan menjadi pasangan yang baik, ucap Takemichi. Lalu tiba-tiba terlihat Emma sudah ada di depan Takemichi. Ketika Takemichi hendak mengejar Emma untuk menyapanya, tiba-tiba terlihat Emma sedang memeluk seseorang. Yang ternyata orang yang dipeluk Emma adalah Maiki. Aku mencintaimu Maiki, ucap Emma. Melihat hal itu Takemichi pun sangat terkejut. Ini pasti bercanda kan? Dari semua orang kenapa kau mencari Maiki? Kalau Draken melihat ini... Takemichi pun membayangkan jika Draken dan Maiki akan berkelahi memperebutkan Emma. Takemichi pun berpikir jika pertarungan akhir Toman akan segera terjadi. Ini Armageddon, astaga, ucap Takemichi. Tentu saja, ucap seseorang yang ternyata itu adalah Hina yang entah datang dari mana. Ini tercium seperti sebuah skandal, Watson sahabatku, ucap Hina. Belakangan ini aku belum mendengar kabarmu, jadi ini yang kamu lakukan, ucap Hina. Takemichi pun kaget karena tiba-tiba ada Hina dan Naoto di sana. Lalu Naoto berkata jika mereka baru saja belanja dan tidak sengaja melihat Takemichi di sana. Lalu Hina berkata jika mustahil Emma yang mau melakukan hal apapun demi Draken malah melakukan perselingkuhan semacam ini. Pasti ada alasan lain. Aku akan memecahkan misteri ini, ucap Hina. Lalu Naoto menyuruh Takemichi untuk mengikuti Hina. Karena akhir-akhir ini Hina memang sedang suka dengan serial detektif. Watson sahabatku, amati tatapan mata Emma itu, ucap Hina yang kini sudah ada di mode detektif. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta. Aku yakin, insting kewanitaanku juga berkata demikian, ucap Hina. Gitu ya, itu sangat meyakinkan, ucap Takemichi sambil memandangi. Bukan memandangi Emma dan Maiki, tapi Takemichi malah memandangi teteh-teteh lain. Bam! Kau lihat kemana? Ucap Hina sambil menonjok Takemichi. Tiba-tiba datang Yamagasi, lalu Takemichi menceritakan tentang apa yang sedang mereka lakukan, yaitu membuntuti Emma dan Maiki untuk mengetahui cerita yang sebenarnya, karena mereka masih belum menemukan bukti yang konkret, ucap Hina. Lalu Yamagasi berkata bahwa dia pernah mendengar rumor tentang Emma. Dia pernah mendengar bahwa Emma dan Maiki keluar dari rumah Maiki dan sangat terlihat akrab. Dan itu adalah pagi, yang berarti Emma menginap di rumah Maiki. Lalu Hina berkata jika kini dia sudah memecahkan misteri ini. Tidak diragukan lagi, Emma adalah Kang selingkuh, ucap Hina. Ikuti aku Takemichi, yang kita perlukan sekarang adalah pengakuan dari orang yang terlibat, ucap Hina sambil mengajak Takemichi untuk masuk ke kafe tersebut. Jangan begitu Hina, ini Maiki loh, ucap Takemichi. Lalu Hina menjawab jika dia kasihan dengan Draken. Takemichi pun sedikit takut, bagaimana nanti jika Draken mengetahui Emma dan Maiki sedang bersama. Hingga tiba-tiba Draken datang, orang yang dikhawatirkan justru malah muncul. Terlihat Draken dengan wajah yang menyeramkan bertanya, "Kau merasa kasihan untuk siapa barusan?" ucap Draken serius. "Aduh, gak pas banget," gumam Takemichi. Terlihat Hina menggebrak meja di mana Emma dan Maiki duduk. Maiki pun bingung dengan sikap Hina. Lalu Hina berkata pada Emma dan Maiki bahwa mereka adalah yang terburuk. Di sisi lain ternyata Draken kini sudah berada di sana. Itu tidak seperti yang kau lihat Draken-kun, ucap Takemichi panik. Terlihat Maiki masih duduk santai, tapi Emma cukup kaget dengan kehadiran Draken. Hina dan Takemichi pun panik. Hancur berantakan sudah, gumam Takemichi. Lalu terlihat Draken, Maiki, dan Emma terdiam hingga tiba-tiba Draken tertawa. Draken berkata, "Lagi ngajak adikmu jalan untuk kerayain ulang tahun dia ya Maiki," ucap Draken. "Dia moy," ucap Maiki. Takemichi pun bingung. "Kau tidak tahu Takemichi?" ucap Draken. "Maiki dan emak itu saudara tiri." Mendengar hal itu Takemichi pun terkejut, sedangkan Hina dan Yamagasi hanya terdiam. Dengan kesal Takemichi pun berkata, "Mbak Detektif, Yamagasi?"
Tapi terlihat di sana Hina dan Yamagasi malah pura-pura lupa dan malah melihat kue di sana. Lalu Draken membelikan boneka untuk Emma. "Selamat ulang tahun," ucap Draken. Lalu Maiki mengingat boneka tersebut dari arkade beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Emma terlihat tersipu malu mendapatkan boneka itu. Dan Draken berkata bahwa maksud dia datang ke sini hanya untuk itu. Dan Draken pun pergi. Melihat hal tersebut, Takemichi, Yamagasi, dan Naoto hanya bisa terdiam. Lalu mereka berkata bahwa Draken keren banget. Sedangkan Emma terlihat bahagia sambil memeluk boneka tersebut. Sepulangnya, Takemichi dan Hina berjalan bersama. Hina berkata bahwa dia berharap agar hubungan Emma dan Draken berjalan baik. Lalu Hina pun berkata, "Mudah-mudahan hubungan kita juga lancar ya," ucap Hina pada Takemichi. Lalu Takemichi menjawab sambil memegang tangan Hina. "Pasti lancar kok." Hina pun tersenyum. Sedangkan Yamagasi dan Naoto agak sedikit kesal melihatnya karena mereka merasa seperti dilupakan. "Ah, mataku sakit," ucap Naoto.